Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ahmad Saputra dari kelompok 9 dengan NIM 41246977, Prodi Teknik Informatika kelas TI 2024 KIP P1. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sekaligus memaparkan hasil kerja kelompok dari mini project data mining. Oke, sekarang kita langsung masuk ke PPT-nya saja. Di sini penelitian kami kali ini adalah untuk cara mengoptimasi deteksi penyakit jantung dengan menggunakan algoritma decision tree dengan menganalisis komparatif algoritma berdasarkan recall dan juga false negatifnya. Oke, lalu penyakit jantung adalah salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Kunci keselamatan pasien terletak pada diagnosis dini yang cepat dan juga akurat. Di sini data mining bertindak sebagai asisten diagnostik otomatis. Dengan memanfaatkan data historis pasien, algoritma klasifikasi dapat memprediksi risiko secara instan. Kita akan mengidentifikasi masalah dan juga misi dari eksperimen ini. Yang pertama, implementasi ini menerapkan algoritma decision tree, naive Bayes, dan juga KNN pada dataset pasien medis. Lalu yang kedua, di sini ada mengevaluasi performa dengan mengukur efektivitas model menggunakan metrik akurasi, precision, recall, dan F1 score. Yang ketiga adalah penentuan model terbaik dengan mengidentifikasi satu algoritma juara yang paling optimal untuk klasifikasi deteksi penyakit jantung. Lalu di sini di dataset Heart sendiri ada usia, ada gender, ada tekanan darah, blood pressure, ada kolesterol level, ada kadar gula darah, dan juga ada denyut jantung atau heart rate. Di sini algoritma dapat menganalisis pola dari seluruh atribut ini untuk dapat menyimpulkan apakah pasien berisiko atau sehat. Dan dari algoritma sendiri, di sini kita mendapatkan tiga kandidat utama. Yang pertama adalah decision tree, naive Bayes, KNN atau K nearest like Bohr. Untuk decision tree sendiri di sini logikanya adalah membagi data ke dalam cabang-cabang keputusan berdasarkan atribut yang paling berpengaruh. Sedangkan naive Bayes adalah berbasis probabilitas menggunakan teorema Bayes, mengasumsikan setiap atribut pasien bersifat independen. Dan yang ketiga ini adalah KNN atau K nearest neighbor mengklasifikasikan pasien baru berdasarkan kedekatan jarak atau kemiripan data dengan sejumlah K tetangga terdekatnya. Dan lalu kita masuk ke fase evaluasi. Mengapa recall menentukan keselamatan? Karena di sini pasien sakit dapat diprediksi sakit, lalu pasien sehat diprediksi sakit, pasien sehat dapat diprediksi sehat, dan yang fatal ini adalah ketika pasien sakit diprediksi sehat. Dan recall dalam dunia medis, kesalahan paling mematikan adalah false negatif. Oleh karena itu, metrik recall kemampuan untuk mendeteksi semua pasien yang benar-benar sakit menjadi aturan ukur yang paling mutlak. Dan di sini kita menggunakan kan metodologi penelitiannya menggunakan pipeline, alur data pipeline dengan pengumpulan dataset publik, lalu kita menggunakan pre-processing, lalu kita evaluasi menggunakan cross validation, dan terakhir kita tarik kesimpulannya untuk mengecek model terbaik. Dan sebelumnya ada importing juga, ada integrasi data ke dalam platform RapidMiner sebelum ke pre-processing. Setelah itu baru pre-processing lalu kita terapkan modeling atau penerapan ketiga algoritma klasifikasi. Dan setelah evaluasi kita lakukan analisis menggunakan hasil matriks eksperimen. Kita komparasi. Oke. Ya,
Lalu saya akan menjelaskan terkait dataset saya atau dataset yang sudah saya download. Ini menggunakan dataset heart atau set penyakit jantung. Sudah age. Dan di sini ada sekitar 14 atribut. Ada atribut usia, atribut jenis kelamin, juga yang lainnya. Sini ada target 010. Ini akan kita jadikan role-nya sebagai label. Karena kita akan melakukan klasifikasi pada dataset ini. Ya, oke. Itu juga sudah kita akan lakukan pre-processing di software, yaitu adalah Rapid Miner. Ini kita pre-processing dan memasukkan retrieve heart-nya. Kalau kita ubah dari dataset yang numerikal, kita ubah menjadi binominal. Juga diubah dari all jadi single dan atributnya jadi target. Oke, sudah kita sambungkan ke set role. Sini kita dapat menentukan label apa yang ingin dijadikan, atribut apa yang ingin dijadikan label. Seperti di sini adalah atribut target. Tadi yang 100 itu, jadi kita ubah jadi label. Lalu kita juga menggunakan replace missing value di sini. Sini bisa dilihat kita untuk menghilangkan missing value, dan lalu setelah itu kita normalisasi dan kita gunakan cross validation untuk menggunakan teknik validasi. Dan ini kita menggunakan cross validation, bukan split validation. Lalu kita bisa buka di sini. Di sini saya menggunakan algoritma decision tree yang terbaik dari yang terbaik. Setelah tadi saya sudah mencoba eksperimen menggunakan KNN dan juga naive bias yang ternyata hasilnya lebih baik, yaitu dari decision tree. Lalu dari decision tree kita arahkan ke apply model. Lalu setelah itu apply model kita masukkan ke performance klasifikasi. Nah, performance klasifikasi binomial classification, sorry. Kita nyalakan akurasi, precision, recall, dan juga F-measure-nya. Kita nyala, kita run saja. Ya, Vision matrix-nya. Akurasi, precision, recall, dan juga F-measure. Dan ini kita akan tampilkan terkait hasil eksperimen tadi yang sudah saya lakukan dalam bentuk Excel. Dan di sini tadi kalau grafik perbandingannya dari algoritma decision tree sendiri, di sini memiliki nilai tertinggi di akurasi dan juga F1 score
lalu recall. Dengan ini menandakan bahwa algoritma decision tree adalah model ini sangat baik dalam mengenali pola data dan menemukan hampir seluruh data positif. Namun, precision sedikit lebih rendah dibanding KNN atau K-nearest neighbor. Artinya masih ada beberapa prediksi positif yang salah. Kalau di sini ada naive bias, kita kami interpretasikan di sini naive bias adalah model yang memiliki performa paling rendah dibanding algoritma lain. Dengan penyebab umumnya adalah naive bias bekerja berdasarkan asumsi bahwa setiap fitur saling independen dan pada data nyata fitur seringkali saling berkaitan sehingga performa menurun. Dan terakhir ada model dari KNN atau Kader-Stengford. Di sini kami interpretasikan sebagai berikut. KNN memiliki presisi tertinggi dan maknanya ketika KNN memprediksi suatu data sebagai positif, hasilnya sangat sering benar. KNN bekerja dengan melihat tetangga terdekat dari suatu data dan pada penelitian ini digunakan KNN sama dengan atau K-nya itu sama dengan 5. Dan artinya model melihat 5 tetangga terdekat sebelum menentukan kelas suatu data. Dan di sini dapat kita simpulkan ya bahwa kami memilih model atau algoritma dari decision tree karena memiliki akurasi, recall, dan juga advanced score yang tertinggi. Sementara walaupun presisinya sedikit lebih rendah dibandingkan nearest neighbor, kami tetap memilih decision tree karena ini yang paling optimal untuk performa klasifikasi secara umum. Jadi menggunakan recall-nya gitu kan, agar dapat mendeteksi pasien yang sakit yang benar-benar sakit, karena di sini memiliki tingkat recall sebesar 94,68%. Oke, dengan ini hasil evaluasinya menunjukkan bahwa ya menggunakan algoritma decision tree sebagai yang terbaik atau ini implementasinya dalam bentuk rapid miner. Jadi jika kita ubah S bentuk ya decision tree, ini juga menggunakan N terlebih dahulu. Nilainya sama dengan 5. Jika kita menggunakan algoritma dari naive bias. Oke, baik. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Akbar Fatur Rahman dengan 541246839 kelompok 9 dari kelas TI KPP 1. Di sini saya ingin menunjukkan presentasi slide 8 untuk slide 8 sampai 10. Pada top posting datang lebih
memiliki skala yang seragam, serta pemilihan fitur yang paling relevan untuk deteksi penyakit jantung. Tapi ini sangat penting karena kualitas data akan mempengaruhi akurasi hasil prediksi. Dan ini menunjukkan perbandingan tiga algoritma, yaitu decision tree, Naive Bayes, dan KKN. Berdasarkan hasil pengujian, decision tree memperoleh akurasi tertinggi sebesar 89,17% dan juga memiliki nilai recall serta F1 terbaik. Sementara itu, KKN memiliki precision tertinggi, sedangkan Naive Bayes menunjukkan performa yang lebih rendah dibandingkan kedua algoritma lainnya. Pada analisa performa, KKN unggul dalam precision sehingga mampu mengurangi kesalahan prediksi positif. Namun decision tree memiliki recall tertinggi yang berarti lebih banyak kasus penyakit jantung berhasil terdeteksi dengan benar. Karena memiliki seimbang terbaik antara akurasi recall dan Evans score, decision tree telah menjadi algoritma yang direkomendasikan untuk deteksi penyakit jantung pada penelitian ini. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Ahsan Al-Haris dengan NIM 41246938 dari kelas TI 2024 KIP P1. Kali ini izin mempresentasikan data mining kita, tugas project UAS dengan tema optimasi deteksi penyakit jantung, analisis komparatif algoritma berdasarkan recall dan false negatif. Oke. Oke. Ini bagian nih, bisa ditunda. Oke. Mengapa decision tree menjadi juara? Di sini ada tiga alasan dari success green dan success green. Ada tiga pilar. Pilar yang pertama adalah meminimalisir false negatif, kemampuan menekankan angka pasien sakit yang dikira sehat adalah alasan utama pemilihannya untuk skenario klinis nyata. Lalu pilar yang kedua adalah stabilitas F1 score. Dengan F1 score tertinggi 89,97%, Decision Tree membuktikan keseimbangan harmoni yang sangat baik antara precision dan recall. Lalu pada pilar 3 interpretasi medis. Sebagai struktur pohon, alur keputusannya dapat dibaca dan divalidasi langsung oleh dokter ahli jantung, bukan sekedar black box. Oke. Oke. Kesimpulannya, metrik final decision tree. Algoritma paling optimal untuk klasifikasi deteksi dini penyakit jantung pada dataset ini adalah yang pertama, recall sebesar 94,68%, lalu ada F1 score sebesar 89,97%, lalu ada akurasinya sebesar 89,17%, dan yang terakhir adalah precision sebesar 85,71%. Hasil ini memvalidasi bahwa decision tree adalah alat bantu diagnostik yang sangat andal untuk mendukung keputusan dokter. Lalu saran-saran kami dalam pengembangan dan langkah selanjutnya pada PET 1 skala data menggunakan jumlah data medis yang jauh lebih besar dan beragam untuk melatih ketahanan model. Lalu yang kedua adalah eksplorasi algoritma, mengintegrasikan algoritma tingkat lanjut seperti random forest, ensemble, atau support vector machine atau SVM. Lalu pada part 3, tanning presisi,
melakukan optimasi parameter lanjutan, hyperparameter tuning untuk memaksimalkan klasifikasi prediksi melampaui 95%. Baik, mungkin cukup presentasi dari saya. Kurangnya mohon maaf. Semoga dari presentasi ini kita mendapat kesimpulan yang baik dan memberikan pengembangan dan langkah selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.